Bagaimana hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu pelet dan ilmu pengasihan? Bolehkah mempelajari ilmu pelet dan pengasihan Jawa? Ilmu pelet yang juga termasuk dalam ilmu pengasihan sejauh ini dikenal sebagai ilmu yang menggunakan ritual tertentu dan laku batin yang memberatkan. Kita juga tahu bahwa masyarakat awam sangat tertarik dengan ilmu yang tuahnya mampu menarik dan menaklukkan hati seseorang. Namun banyak juga yang mempertanyakan bagaimana hukum Islam mengenai ilmu pelet dan juga ilmu pengasihan. Dalam video ini akan kami bahas mengenai hukum dan pandangan Islam tentang ilmu pelet dan ilmu pengasihan. Dalam Islam sebenarnya ada ilmu yang digunakan untuk menaklukkan hati. Namanya yaitu ilmu mahabbah. Cara-cara Islami yang digunakan adalah dengan sebuah ayat yang diamalkan secara teratur dan istiqomah. Misalnya dengan surat Yusuf untuk memikat hati lawan jenis. Sebenarnya banyak sekali cara yang digunakan untuk menaklukkan hati. Semua itu tergantung dari niat kita, bukan dengan cara apa yang dilakukan. Misalnya saja dalam ilmu kejawen ada ilmu pelet yang namanya ilmu pelet semar mesem, ilmu pelet semar kuning, ilmu pelet jaran goyang, ilmu pelet Nyi Roro Kidul, ilmu pelet Roro Jonggrang, serta ilmu pelet lainnya. Dari semua ilmu pelet tersebut, kita harus tahu bahwa mantra yang digunakan adalah mantra yang berarti doa kita kepada Allah dan mengatasnamakan Allah sebagai penguasa tertinggi di alam raya ini. Bedanya dalam Islam menggunakan bahasa Arab atau bahasa surat-surat Al-Quran. Namun dalam ilmu pelet dan ilmu pengasihan menggunakan mantra atau doa dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa biasa. Sehingga jika kita tahu hakikat ilmu pelet dan ilmu pengasihan sebenarnya akan membawa banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Sayangnya masih banyak sekali orang yang takut mempelajari ilmu ini. Lalu ilmu pelet dan ilmu pengasihan yang bagaimana yang dilaknat Allah dan dilarang dalam Islam? Ilmu pelet dan ilmu pengasihan yang tidak mengatasnamakan Allah atau tidak meminta kepada Allah. Hal ini menjadikan ilmu pelet atau pengasihan dianggap musyrik jika tidak mengakui ketauhidan Allah. Kemudian ilmu pelet dan ilmu pengasihan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya tidak diniatkan untuk kebaikan atau hal yang positif. Misalnya meluluhkan hati istri atau suami orang lain agar tergila-gila pada kita, meluluhkan hati pasangan yang belum sah agar mau melakukan hubungan seksual dengan kita, atau hal buruk lain seperti menaklukkan seseorang yang kaya agar mau menjadi pacar kita dan akhirnya uangnya bisa kita manfaatkan dan mau memberikan seluruh hartanya kepada kita. Hal ini tentunya merugikan salah satu atau kedua pihak. Ada banyak pihak yang akan dirugikan jika kita menyalahgunakan ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu pelet dan pengasihan sebenarnya memang ada, bahkan di dalam Islam pun ada, namun berbeda nama. Tak perlu khawatir atau ragu dalam mempelajari ilmu pelet atau ilmu pengasihan. Demikian tentang hukum mempelajari ilmu pelet dan pengasihan. Bila ada hal yang kurang jelas atau ingin Anda tanyakan, maka silahkan hubungi kami di nomor 085 792 496 344 atau kunjungi website resmi Dewi AC di www.dewipengasihan.com.